Oke, halo guys. Jadi udah pada nonton belum pertandingan antara West Ham United melawan Manchester United tadi malam? Ya, jujur hasil pertandingan yang sangat-sangat mengecewakan. Bukan hanya hasil, tapi juga gaya bermain United yang juga sangat mengecewakan. Dimana di pertandingan tadi malam, jujur aja ya udah bela-belain nonton bangun jam 3 pagi untuk menyaksikan United, tapi permainan United sangat-sangat mengecewakan. Mengecewakan dari mana? Dari seperti pemain United itu kebingungan. Apa sih mau mereka lakukan di atas lapangan tadi malam itu? Apalagi di babak pertama, betul-betul sangat kebingungan melawan defense West Ham yang menunggu. Jadi bisa dibilang dari 5 tim terakhir yang kita lawan, dari Arsenal, Manchester City, Fulham, dan Tottenham, memang karakter West Ham ini berbeda dari 4 tim yang dilawan United. Di mana West Ham lebih menunggu, mencari kesempatan sesekali, melakukan counter attack. Dan ya untuk tim sekelas West Ham, menurutku memang wajar melakukan permainan seperti itu. Tapi United nampak sekali kreativitas permainan tidak ada. Dan menurutku yang paling nampak itu adalah ketika pemain United ketika mendapat kesempatan untuk crossing tidak bisa melakukan atau enggan melakukan crossing karena tidak adanya center forward di depan. Jadi di pertandingan tadi malam itu yang menjadi starter adalah Mbeumo dan juga Cunha untuk di lini depan. Dan itu sangat-sangat nampak kelihatan sekali Cunha dan juga Mbeumo tidak mendapatkan supply bola yang banyak dan juga hanya bisa membuka ruang. Ya, di mana pemain tengah United, Mainu, Bruno Fernandes juga kebingungan menghadapi pertahanan West Ham yang sangat disiplin, yang terus menunggu. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan untuk crossing, tidak bisa melakukan crossing. Kenapa? Tidak ada pemain di depan. Jadi sangat membuang kesempatan gitu. Beda halnya ketika mulai di babak kedua, ya, pemain West Ham, Soucek, mencuri kesempatan, bisa mencetak gol ke gawang United, dan di situ boom, buyar semua. Pemain United seperti kebingungan karena West Ham makin dalam lagi bertahannya, makin menunggu lagi karena sudah mendapat keunggulan 1-0. Dan baru ada perubahan permainan itu ketika Benjamin Sesko masuk dan juga Zirkzee masuk. Nah, di situ mulai ada tuh berkembangnya sayap-sayap United, baik dari kanan ataupun dari kiri, mulai masuk, mulai berani melakukan crossing. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita mendapatkan 3 kesempatan dan salah satu kesempatan emas itu berbuah gol. Yang pertama adalah crossingan yang diterima oleh Casemiro dari Kobbie Mainoo yang sangat baik. Cuma ya balik lagi Dewi Fortuna belum berpihak ke United sehingga Casemiro terjebak dalam offset yang sangat tipis, yang mana sundulannya harusnya bisa membuat menyamakan kedudukan, tapi dianulir wasit. Lalu yang kedua, sundulannya dari Zirkzee. Zirkzee mendapat crossingan dan berhasil menyundul bola, tetapi bola masih melebar sedikit dari gawang. Dan yang ketiga, golnya dari Sesko, umpan dari Bryan Mbeumo yang bisa dimanfaatkan oleh Sesko untuk menjadi gol. Ya, jadi di sini nampak sekali ya guys, bahwasanya ketika melawan tim yang lebih berani mendominasi, berani menyerang United secara frontal, mungkin Cunha dan Mbeumo bisa dimainkan bersama. Karena dua tipikal pemain ini adalah dua tipikal pemain penyerang kreatif yang mempunyai kecepatan. Namun ketika melawan tim yang menjadi dominan bertahan seperti West Ham tadi malam, ya Michael Carrick menurutku harus berani untuk mencadangkan salah satu, baik itu mungkin Mbeumo ataupun Cunha. Karena apa? Karena ketika deadlock untuk menyerang dari tengah, untuk bermain 1-2, menyerang kombinasi dari tengah, kita perlu yang namanya crossingan.
Dan itu perlu mempunyai striker tunggal yang bisa memanfaatkan bola-bola udara. Dan menurutku Šeško sangat cocok. Dengan adanya Šeško akan bisa merubah permainan United gitu. Jadi ya hasil yang sangat mengecewakan sih tadi malam. Ditambah lagi performa pemain-pemain United yang seperti lemas, seperti enggan ingin bermain. Kalau dibilang dari beberapa komentar ada yang kulihat, capek nggak sih United karena bermain padat? Ya semua tim di Liga Inggris juga merasakan hal yang sama guys. Juga bermain dengan padat. Tetapi itulah fungsinya apa? Pelatih dan staf kepelatihan. Untuk apa? Untuk bisa mencari atau membuat racikan strategi agar apa? Pemain-pemain tetap perform di lapangan. Tapi pemain United tadi malam sangat-sangat seperti enggan bermain. Bahkan kalau bagiku sendiri, hasil imbang itu sudah sangat dianugerahi. Karena ya United pantas kalah sih, tapi masih diberi kesempatan untuk bisa imbang dari golnya Šeško tadi. Jadi jujur untuk pertandingan United tadi malam, aku sangat-sangat kecewa. Karena balik lagi, pemain United seperti bingung harus bermain seperti apa melawan tim yang bertahan. Dimana Cunha dan Mbeumo juga sangat-sangat tidak efektif, tidak bisa melakukan apapun. Ditambah lagi Bruno Fernandes dan juga Kobe Mainoo juga kebingungan. Karena apa? Ketika bola nyampe melebar ke sayap kanan ataupun kiri, tidak bisa melakukan crossingan. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada pemain yang standby di depan gawang sebagai penyambut umpan tersebut guys. Dimana juga taktik tadi malam, ya ini untuk Michael Carrick juga, dimana Luke Shaw dipaksa atau diinstruksikan untuk ke depan, Dalot lebih ke dalam, sehingga secara permainan menjadi 3 back. Dan ketika bola nyampe di Luke Shaw balikan lagi ke tengah. Dari tengah balikan lagi ke belakang. Kenapa? Tidak ada center forward. Tidak ada pemain yang seperti apa ya? Yang bersedia atau yang memang di posisinya untuk menyambut bola itu nggak ada. Jadi sangat kebingungan. Jadi dalam 90 menit permainan aku bilang United hanya bermain bagus ketika di akhir-akhir laga nampak daya juangnya, dapat bola serang, bagaimana bola itu nyampe ke depan. Tapi balik lagi, permainan bukan hanya 10 menit terakhir atau 10 menit pertama, tapi full 90 menit. Dan daya juang permainan harus dikeluarkan, bertarung di atas lapangan. Dan pemain United tadi malam sangat-sangat lemah atau seperti kehilangan motivasi. Ya walaupun dalam 5 laga terakhir bisa dibilang kita United menjadi tim yang hasil positif ya. 4 kali menang dan 1 kali imbang. Ya kita berharap juga next di pertandingan selanjutnya United bisa berubah, ya bisa lebih memiliki daya juang, daya dobrak untuk mencetak gol. Karena nampak sekali pemain United seperti lemas banget saat bertanding bersama West Ham. Dan ya di sini menjadi ujian juga untuk Michael Carrick ya guys. Taktik-taktik atau strategi apa yang akan dia lakukan ketika menghadapi tim-tim yang lebih bertahan ketika menghadapi United. Dan kita juga bisa dibilang sangat beruntung ya United untuk pertandingan kali ini, karena di pertandingan lain Chelsea juga bermain imbang melawan Leeds United, sehingga poin pun kita masih belum terkejar, kita masih masuk dalam deretan 4 besar. United masih bertengger di posisi 4 dan kita berharap United juga bisa terus menaikkan posisi dan di musim ini bisa mengunci slot untuk bermain di Champions League musim depan. Jadi seperti itu guys, menurut kalian bagaimana? Apa mungkin kalian punya opini yang lain? Bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita akan bahas. Oke, jadi dari aku itu aja. Thank you.